Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama kesempatan siang yang insyaallah penuh barakah di masjid yang kita muliakan dan kita cintai. Allah Subhanahu wa taala karuniakan sesaat waktu untuk duduk sesaat dalam kerangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Merupakan keistimewaan majlis yang amat sangat dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, satu faidah serta petunjuk Nabi ketika beliau mentafsirkan surat Ar-Ra'd atau surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat keteguhan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat keteguhan di dunia dan akhirat. Beliau mentafsirkan dan menjelaskan adalah lulus dari pertanyaan mungkar dan nakir. Maka kita sebut ini tafsir Al-Quran melalui hadis Nabi, bahwa kapan Allah akan teguhkan orang yang beriman dengan kalimat keteguhan. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah lulus, mampu, mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu yang harus mesti kita persiapkan ujian, maka disebutnya dengan fitnah, yang kita selalu diajarkan Nabi untuk berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ada fitnah, ada ujian hidup, ada ujian kematian.
Maka para ulama mengatakan fitnah kubur yang dimaksud oleh Nabi wa min fitnatil mahya wal mamat adalah su'alul munkar wa nakir, yaitu pertanyaan daripada mungkar dan nakir. Yang Nabi tegaskan dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Bukhari disebutkan, dalam Muslim disebutkan, tidaklah seorang mukmin apabila telah dimakamkan, ketika dia sudah dimakamkan, maka kemudian datanglah dua orang malaikat. Datang dua orang malaikat, fayujlisanihi. Dua orang malaikat itu akan mendudukkannya. Pada saat itu sang jenazah mendengar ketukan kaki-kaki para pelayat. Yasma'u qar'ani alihim. Bahasa hadisnya begitu. Mendengar ketukan kaki para pelayatnya. Didudukkan, lalu kemudian ditanya, apa yang engkau ketahui? Malladhi taqul di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang yang beriman, asyhadu annahu abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hambanya dan dia adalah rasulnya. Maka kemudian Allah kemudian menunjukkan ini tempatmu di neraka. Ditunjukkan tempatnya di neraka. Tapi karena engkau lulus, engkau mampu menjawab, engkau teguh perkataanmu, maka kemudian ini tempatmu diganti oleh Allah dengan surga. Hadisnya demikian. Agar kita semakin menambah bersyukur. Dulu engkau itu terancam dengan neraka ini, kalau engkau nggak bisa menjawab ini. Tetapi karena engkau lulus, Allah ganti dengan tempatmu di surga. Maka dibentangkan sepanjang mata mandang dan disampaikan bau-bau surga sampai ke alam kuburnya. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi pernah beliau ziarah kubur, berada di mulut kubur. Lalu beliau mengatakan, untuk ini kalian harus berjuang beramal. Untuk ini limit lihada na'mal. Untuk ini kalian harus berjuang untuk beramal. Maka hadirin rahimakumullah, hanya orang-orang yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjawab. Meskipun kita menghafal man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka sampai ngelotok di luar kepala, benar-benar tidak akan mampu menjawab. Sebab bukan hanya sekedar jawaban lisan, tapi pembuktian. Ini yang menjadi penting. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat bukan karena status kita sebagai seorang muslim, status kita sebagai orang yang beriman, tapi apa yang kita buat, apa yang kita usahakan, apa yang kita amalkan dari apa yang kita yakini kebenarannya itu. Maka hadirin, memang kalau kita ingin meninggal dalam keadaan Islam, maka hiduplah dengan cara Islam. Aneh bin ajaib, banyak orang mendambakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati dalam keadaan muslim, tapi diajak cara hidup Islam tidak mau. Maka ini aneh bin ajaib. Bagaimana Allah akan mengantarkan kepada Islam dan kita dianggap oleh Allah Islam, tetapi petunjuk-petunjuk Islam lalu kemudian kita abaikan, kita kemudian buang dalam kehidupan sehari-hari kita, maka tidak mungkin akan disampaikan. Orang yang diteguhkan oleh Allah, yutsabbitullah, Allah hanya akan menunggukan siapa? Alladzina amanu. Hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Maka bagi orang munafik, hadisnya begitu. Saya ingin sampaikan apa yang ada dalam hadisnya. Bagi orang munafik dan orang-orang kafir, maka ketika ditanya, apa pendapatmu tentang hamba ini? Maka dia hanya mengatakan, aku dengar dan aku katakan apa yang orang-orang katakan. Kalau begitu engkau tidak tahu, kalau begitu engkau tidak membaca. Maka dia dipukul oleh malaikat dengan palu dari besi. Hadisnya begitu. Dan dengan palu dari besi di antara kedua telinganya, yang didengar jeritanya oleh semua makhluknya. Semua makhluknya mendengar, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Lalu dihamparkan kepadanya
neraka, panasnya api neraka sampai hari kebangkitan. Hadirin rahimakumullah, hanya mereka yang diteguhkan. Oleh karena itu Nabi SAW sesaat beliau memakamkan jenazah, apa yang dilakukan Nabi? Apa petunjuk Nabi? Setelah menyelesaikan jenazah itu, memakamkan, Nabi berdiri. Lalu kemudian beliau mengatakan, Salullahat tathbit. Maka beliau berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu, fa innahul ana yus'alu. Ya Allah, ampunkan dia, ya Allah. Ya Allah, teguhkan perkataannya, sebab dia sekarang sedang diuji. Dia sekarang sedang diuji. Maka yang kita mohonkan hadirin, salah satunya adalah keteguhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau mau ingin diteguhkan oleh Allah? Yuthabbitullah. Siapa yang akan diteguhkan oleh Allah? Allah langsung jawab dalam surat Ibrahim tadi, ayat yang ke-27, alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Tidak hanya mengatakan, tapi innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Nah ini, beriman dan jaga istiqomahnya imannya itu dalam hidup. Tidak hanya sebuah kata-kata, sebab Allah tidak perlu hanya dengan kata-kata. Betapa orang munafik tetap disebut munafik dan digolongkan dengan orang kafir ketika pandai bersilat kata, tapi tidak ada pembuktian dalam amal nyata. Mereka yang menyembunyikan kekufuran dalam hati, walaupun kata berhias dengan hiasan-hiasan kata-kata. Allah tidak perlu itu. Allah yang inginkan adalah pembuktian. Maka hanya orang-orang beriman yang meninggal membawa iman, dan benar dia membuktikan keimanannya, dia jaga istiqomah imannya, jangan sampai bercampur dengan kesyirikan, jangan sampai bercampur dengan perkara-perkara yang bisa membatalkan iman. Insya Allah mereka yang akan dimudahkan oleh Allah untuk tetap mengucapkan Rabbi Allah, Muhammadun Nabi, wal Islamu dini. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah hadiah atas perjuangan panjang selama hidupnya. Dia jaga istiqomahnya, dia jaga komitmennya. Pada waktu itu tidak ada lagi manfaat, harta, jabatan, semuanya meninggalkannya, kecuali apa yang dia usahakan di dunianya itu. Maka sampai Nabi ingatkan, untuk ini kalian mesti harus mempersiapkan. Sesaat waktu yang pasti akan dilalui. Tidak hanya orang beriman, orang kafir pun mereka akan melalui yang namanya fitnatul qabr, ujian kubur, pertanyaan kubur. Maka hadirin rahimakumullah, terutama amalan-amalan yang Rasulullah SAW arahkan kepada kita, di antaranya sering-sering baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Al-Mulk Nabi SAW sebut sebagai Al-Mani'ah. Oleh Ibnu Mas'ud disebutkan, kami mengenali surat ini namanya Al-Mani'ah, yaitu surat penghalang dari siksa kubur. Nabi sering baca sebelum tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta, dan seterusnya. Karena ternyata insya Allah menjadi penyelamat. Hadirin rahimakumullah, sering-sering doa sebelum tahiyat atau sebelum salam dari tahiyat. Innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hadirin, mohon agar kita dilindungi oleh Allah dari fitnah kubur. Hadirin, mintalah kepada Allah kematian syuhada. Ya, mati dalam keadaan syahid, apakah di medan perang atau kematian karena yang lain. Rasulullah sebut ada 7 kematian yang syahid. Orang yang meninggal karena terjatuh, orang yang meninggal karena terbakar, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena sakit di perut, orang yang meninggal karena sakit di paru, orang yang meninggal karena wabah penyakit, orang yang meninggal karena melahirkan. Seluruhnya adalah syuhada, orang yang mati syahid. Tapi bukan pula kita kalau mau meninggal, ya Allah meninggalkan aku dalam keadaan terjatuh, ya Allah meninggalkan aku dalam keadaan terbakar. Salah juga itu, salah. Nabi pun juga berlindung, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi
wal ghariqi wal hariqi. Ya Allah, aku berlindung daripadamu dari kematian dalam keadaan terbakar, dalam keadaan terjatuh, dalam keadaan tenggelam. Nabi minta perlindungan. Tapi jadi kita berlindung kalau bisa minta afiat. Tapi kalau andai kata Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan itu, syahid insya Allah. Salah satu orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu dijanjikan ada 6. Di antaranya aman dari siksa kubur. Dari 6 yang dijanjikan Nabi dalam hadis yang sahih, aman dari siksa kubur. Maka hadirin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kematian syahid. Dan Rasul menjanjikan, hadisnya sahih, man sa'alallaha syahadata bisidqin. Bisidqin, barang siapa yang meminta kepada Allah, meninggal dalam keadaan syahid, maka Allah akan berikan kepadanya wa in mata ala firashin, walaupun meninggal di atas tempat tidurnya. Allah akan bagikan asal kita minta, tapi selalunya bisidqin, mintanya dengan sungguh-sungguh. Bukan asal minta sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Kau minta mati di jalan Allah, sibukkan dirimu di jalan Allah, libatkan dirimu di jalan Allah, minta mati di jalan Allah, syahid di jalan Allah. Tapi males ngidupin masjid, sholat jamaah nggak mau minta mati syahid. Dari mana kau dapet? Masya Allah. Makanya Nabi sebutkan, man sa'alallah syahadata bisidqin, maka Allah akan sampaikan kepadanya kewafatan, derajat orang mati syahid itu meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Kapan? Sungguh-sungguh. Dia mohon sungguh-sungguh, tapi dibuktikan. Buktinya apa? Ya Allah, aku libatkan, aku sibukkan, aku berikan. Ada sesuatu yang aku miliki ya Allah, walaupun hanya sekedar mungkin 100 perak, 200 perak, pikiranku, tenagaku, fisikku, demi hidupnya agamamu ya Allah. Aku mohon ya Allah, agar engkau golongkan aku termasuk di antara orang-orang yang mati syahid. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini insya Allah nalallahu biha wa imma ta'ala firashin. Allah akan sampaikan derajat syahid itu walaupun meninggal di atas tempat tidurnya. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa hal yang intinya adalah jaga iman kita, jaga istiqomah kita, terutama pesan-pesan khusus, baca surat Al-Mulk, mohon perlindungan dari fitnah kubur, mohon kita kematian dalam kesyahidan. Mudah-mudahan Allah akan menyampaikan kepada kita dan mengamankan kita selamat dari fitnah kubur. Yang Nabi katakan, selamat di kubur, selamat selanjutnya. Nggak selamat di kubur, kita lebih berat perjalanan berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga istiqomah kita, iman dan amal soleh kita, mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan mengaruniakan kepada kita keamanan, keselamatan di alam kubur kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.